Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 220 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue mangkok yang tidak perlu diuli, tidak menggunakan tape singkong, tapi hasilnya bisa merekah dan lembut di lidah. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 125 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 65 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 110 gram gula pasir. 250 ml air. 1 sendok teh gis instan. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Gunakan gis yang masih bagus, yang masih aktif ya. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. 1 sendok teh baking powder. Pilih yang double acting ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain, asalkan yang double acting, karena nanti kita menghendaki kuenya ini bisa merekah. Jadi harus menggunakan yang double acting. Dan sedikit pewarna makanan ya. Saya menggunakan warna pink, bisa juga menggunakan warna hijau, sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Langkah pertama, campur gula pasir, garam, dan air. Lalu ini kita masak sampai gulanya larut. Tidak perlu menunggu sampai mendidih ya. Kita aduk-aduk supaya gulanya ini cepat larut dan tidak mengerak ya. Ini kita tunggu sampai gulanya larut semuanya. Jadi tidak usah sampai mendidih ya. Ini gulanya sudah larut semuanya ya. Lalu ini kita matikan kompornya, kita biarkan sampai betul-betul dingin. Langkah berikutnya, campur tepung beras, tepung terigu, dan gis instannya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan gisnya ini betul-betul tercampur rata ya, supaya nanti hasilnya tidak bergerindil. Setelah tercampur rata dan larutan gulanya juga sudah agak dingin ya, atau suam-suam kuku, maka masukkan sedikit demi sedikit larutan gulanya ini sambil terus kita aduk ya, sampai tercampur rata. Pastikan adonannya ini bisa halus ya, tidak bergerindil. Aduk terus sampai benar-benar halus ya. Kalau misalkan bergerindil, maka bisa kita saring. Tapi ini sudah halus ya adonannya. Kemudian ini kita biarkan selama kurang lebih 30 menit ya. Kita tutup ya supaya tidak kemasukan sesuatu ya.
Kemudian, untuk mencetak kuenya, kita membutuhkan cetakan kue talam seperti ini ya. Ini saya menggunakan yang ukuran biasa. Ada juga yang ukuran kecil, tapi ini yang biasa, terbuat dari plastik. Ini nanti sama sekali tidak boleh dioles apapun. Kemudian, 15 menit sebelum adonan dikukus, panaskan panci pengukus atau dandang sampai betul-betul airnya mendidih. Ini sudah mendidih, lalu kita panaskan cetakannya sampai betul-betul panas ya, kurang lebih 3 hingga 5 menitan. Tujuannya supaya nanti kuenya mudah dilepaskan dari cetakannya. Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menitan, maka tambahkan pewarnanya. Warnanya jangan ngejreng ya, kita pakai yang soft aja. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan baking powdernya. Kita saring ya, soalnya biasanya ada yang bergerindil. Kita saring, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah adonan ditambahkan baking powdernya, ini langsung kita kukus ya, supaya hasilnya nanti bisa merekah. Kemudian untuk mempermudah kita saat menuangkan adonan ke dalam cetakan, ini kita pindahkan ke dalam gelas ukur ya. Ini saya menggunakan gelas ukur yang ada mulut panjangnya. Setelah cetakannya panas, lalu tuangkan adonannya penuh ya ke dalam cetakannya. Harus penuh ini supaya nanti hasilnya bisa merekah. Ini satu resep saya kukus semuanya ya, karena sudah ada penambahan baking powdernya. Satu resep jadi 11 buah penuh. Kemudian ini kita kukus sampai betul-betul matang. Jangan lupa bungkus tutupnya dengan serbet bersih ya. Lalu ini jangan dibuka-buka sebelum kuenya ini matang. Kita kukus kurang lebih 15 menitan ya. Gunakan api besar. Setelah 15 menit hingga 20 menit kita kukus, kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Apakah bisa merekah? Kita buka dan ternyata merekah ya, merekah semuanya. Kemudian kita angkat dari dandangnya atau panci pengukusnya, lalu kita dinginkan ya. Harus betul-betul dingin supaya mudah dilepas dari cetakannya. Nah, ini hasilnya kue mangkok yang sudah jadi ya. Rasanya manis gurih dan empuk, lembut, dan bisa merekah. Supaya kue mangkoknya bisa merekah, maka kuncinya yang pertama, gunakan gis yang masih bagus, yang masih aktif, dan baking powder yang double acting. Yang kedua, larutan gula harus dalam keadaan dingin sewaktu dicampurkan dengan tepungnya. Yang ketiga, cetakan jangan dioles apapun dan harus dipanaskan terlebih dahulu dan harus diberi jarak antara cetakan yang satu dengan yang lain. Yang keempat, setelah adonan ditambahkan baking powder, maka harus segera dikukus. Jangan dibiarkan terlalu lama di bawah. Yang kelima, tuang adonan penuh ke dalam cetakannya, kemudian kukus dengan api besar, jangan dibuka-buka sebelum kuenya matang. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini, tapi dengan catatan
panci pengukus atau dandang yang kita gunakan harus lebih dari satu, karena adonan yang sudah ditambahkan dengan baking powder harus segera dikukus supaya hasilnya bisa merekah. Dengan resep standar dan mengikuti kunci-kuncinya, maka siapa saja bisa membuat kue mangkok tanpa diuli, tanpa harus menggunakan tape singkong, tapi hasilnya tetap merekah dan lembut di lidah. Terima kasih telah menonton video ini.